Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Masyiral muslimin, jamaah sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini kita masih diberikan kekuatan iman dan kekuatan Islam. Begitu juga dengan kesempatan dan kesehatan yang insya Allah senantiasa kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, khususnya kaum muslimin, teladan kita, panutan kita, contoh yang paling baik. Mudah-mudahan kita dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada hadis yang ke-9 yang insyaallah kita akan tuntaskan hadis ke-9 ini untuk malam ini. Ya, sebelumnya kita sudah mengambil siapa itu Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara semua sahabat-sahabat Nabi. Ya, ini salah satu keutamaan yang tentunya tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Siapa nama sebelum masuk Islam Abu Hurairah? Abdus Syams, hamba matahari. Kemudian setelah masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah dengan Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih. Ya, julukan yang terkenal yaitu Abu Hurairah. Ya. Mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larangkan atau kami larangkan, ya, aku larangkan, ya, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang aku larangkan darinya maka jauhilah kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan atas kalian dengannya maka lakukanlah. Mastata'tum, semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim, karena banyaknya orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, wahtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya sangat pendek tapi memiliki faedah yang sangat luar biasa, yang sangat banyak. Pertama, saya sudah bacakan juga lafaz hadisnya ini di dalam kitab Muslim, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya. Ya.
Jadi Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya lalu tentang haji, ya. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas qad faradallahu al-hajja alaikum fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah haji kepada kalian, maka berhajilah kalian. Seorang laki-laki bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" Apakah kami diwajibkan setiap tahun ya Rasulullah? Lalu pada waktu itu Rasulullah terdiam. Ya. Karena Rasulullah diam, maka orang laki-laki tersebut bertanya kembali sampai 3 kali. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Setiap tahun ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau qultu na'am," sekiranya saya menjawab iya setiap tahun, la wajabat, maka Allah akan mewajibkan berhaji setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi temanya adalah mengerjakan perintah Allah semampunya dan jangan banyak bertanya. Ini faedahnya. Hadis ini menceritakan tentang jangan banyak bertanya. Ini kita akan jelaskan dari sisi mana yang tidak boleh kita banyak bertanya di dalamnya. Maka ulama kita mengatakan dalam penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ada 3 bentuk pertanyaan. Yang pertama adalah su'alul jahili an faraididdin. Pertanyaan seorang yang masih jahil tentang kewajiban lalu dia tanyakan. Kal wudu'i, tentang tata cara berwudu. Kas sholati, tentang tata cara solat. Kasiyami, tentang tata cara berpuasa. Fahukmuhu fardu ain, maka hukumnya dalam menanyakan perihal kewajiban-kewajiban seperti tadi itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau ada yang belum paham cara berwudu, maka fardu ain, wajib dia bertanya. Ya. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, as-su'alu anit tafaqquhi fid din. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah at-tafaqquh fid din, yaitu pemahaman tentang agama. La lil amali wahdahu, bukan hanya ingin mengamalkannya. Kalau yang pertama itu bertanya tentang tata cara wudu karena belum tahu wudu, lalu ia tanyakan, tujuannya adalah untuk diamalkan, maka hukumnya wajib. Ya, untuk diamalkan maka fardu ain. Yang kedua ini adalah menanyakan tentang pemahaman agama, bukan untuk mengamalkan satu-satunya, bukan hanya untuk mengamalkan, tapi memang untuk memperbanyak ilmu-ilmu tentang agama ini. Seperti kita malam ini Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang ditanyakan, Ustadz bagaimana hukumnya ini, bagaimana ini, dan seterusnya. Itu tujuan kita adalah untuk tafaqquh fid din, la lil amal wahdahu. Tujuan kita menanyakan itu adalah bukan semata-mata karena ingin dikerjakan, tetapi memang kita ingin faham hukumnya, ingin faham tata caranya, ingin faham lebih daripada tentang pemahaman agama ini. Maka hukumnya di sini dikatakan fardu kifayah. Hukumnya ini fardu kifayah, ya, bukan fardu ain. Nah, kemudian yang ketiga adalah ayyas'ala an syai'in lam yujibuhu Allah Ta'ala alaihi wala ala ghairihi. Pertanyaan yang ketiga adalah dia menanyakan tentang sesuatu yang belum Allah wajibkan atasnya dan juga kepada yang lainnya. Komentarnya yang lain bahwa menanyakan hal-hal yang tidak penting, menanyakan hal-hal yang tidak
yang tidak terlalu diperlukan. Yang penting bertanya saja. Maka ini dimakruhkan, dilarang banyak bertanya kepada sesuatu yang tidak terlalu penting. Apalagi hadis ini terkait dengan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih turun ayat, ya. Apalagi di zaman Nabi, yaitu zaman turunnya ayat. Maka ketika ada sahabat yang menanyakan sesuatu, bisa jadi Allah wajibkan melalui pertanyaan sahabat tersebut yang seharusnya mungkin ketika tidak ditanyakan maka tidak akan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau qultu na'am," sekiranya saya mengatakan iya, setiap tahun wajib kita menunaikan ibadah haji, la wajabat, maka Allah akan wajibkan. Dan itu akan memberatkan kita, memberatkan para sahabat, apalagi orang-orang setelah mereka. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan saja semampu kalian. Nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, kalimat ma nahaitukum anhu fajtanibuhu dengan kalimat wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Antara larangan dengan perintah ternyata berbeda. Ketika Rasulullah mengatakan apa-apa yang aku larangkan kepada kalian tinggalkan keseluruhan, semuanya harus ditinggalkan. Qaliluhu au katsiruhu, sedikit maupun banyak. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Pertanyaan saya, sama atau beda? Sangat berbeda. Kalau larangan, tinggalkan secara keseluruhan. Tapi kalau perintah, lakukan semampunya. Ya. Faedahnya apa? Alasannya kenapa? Yang pertama alasannya adalah karena larangan itu lebih mudah mengerjakannya daripada perintah. Ya. Dari mana sisi mudahnya? Gampang sekali. Khamar, berjudi, mencuri, berzina, semua dilarang atau tidak? Dilarang. Ada orang yang sering melakukan perbuatan itu, tinggal kita larang, apa yang dia lakukan? Jangan berzina. Apa yang dilakukan? Tinggal diam, tidak berzina, selesai. Jangan minum khamar, tinggal duduk di tempatnya, tidak usah minum, selesai. Tidak perlu ada yang dikerjakan. Jadi larangan itu paling mudah, tidak perlu mengerjakan apa-apa. Bahkan tidak usah bergerak dari tempat duduknya, sudah bisa melakukan larangan. Artinya sudah bisa meninggalkan larangan itu. Sedangkan perintah harus bergerak. Aqimus sholah, sholatlah. Maka dia harus berwudu, harus belajar berwudu, kemudian harus belajar tata cara sholat, kemudian harus menghafal bacaan-bacaannya, harus di waktunya, tidak boleh sholat zuhur di luar waktunya. Ya, banyak sekali. Kemudian harus ikhlas dan seterusnya. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu perintah. Makanya perintah di sini itu diberikan keringanan, mastata'tum, semampu kalian. Nah, sekarang makna semampu kalian di sini apa? Bukan meninggalkan. Karena pernah saya tanya, bukan saya tanya, orang ngobrol, kemudian saya dengar obrolan mereka. Kebetulan kita di kampung di balai-balai, ya. Jadi waktu itu bulan puasa. Kemudian ada yang datang, kemudian bertanya, puasanya Ki? Nah, tidak hari ini. Tidak hari ini. Puasa Ramadan ini. Orangnya kuat, laki-laki, ya, umuran 40-an tahun. Puasanya Ki? Katanya saya tidak hari ini. Kenapa? Tidak mampu, Kak. Ya. Ketidakmampuannya dibuat-buat. Bukan sesuai dengan hukum
hukum syar'i. Ya. Dianggap kalau dia tidak mau ya tidak mampu, gitu. Tidak mau berarti tidak mampu. Ya, ini. Ya. Tidak sesuai dengan kemampuan, bukan meninggalkan. Nah, larangan ringan. Olehnya itu kita dilarang secara keseluruhan, sedikit maupun banyak. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang harus menjadi penghalang mengatakan saya tidak bisa dan belum sanggup meninggalkan. Larangan tinggalkan keseluruhan. Nggak boleh ada alasan saya belum bisa meninggalkan. Harus ditinggalkan. Selama dia melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, selama itu juga dia berdosa. Tidak ada alasan saya tidak sanggup. Ya. Karena tidak ada di situ semampunya. Tidak ada alasan saya tidak mampu. Harus dimampukan. Itu kalau larangan. Karena paling mudah larangan itu. Tinggal dia tinggalkan, selesai. Nggak perlu mengeluarkan biaya. Nggak perlu bergerak, tinggal diam, selesai urusan. Nah, perintah semampu kalian. Contohnya apa? Sholat. Semampu artinya sholat hukum asalnya dilakukan berdiri. Ketika tidak mampu melakukan hukum asal itu, maka diberikan keringanan, boleh untuknya duduk. Baik itu duduk di kursi kalau dia mampu, tidak mampu lagi duduk di kursi, duduk di ranjangnya, duduk di lantai. Ya. Tidak mampu duduk, boleh berbaring dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan. Tapi tidak boleh meninggalkan. Sampai ketika dia tidak mampu berbicara pun, dia tetap harus dalam hatinya. Kalimat-kalimat itu, ada orang bisu tidak bisa mengucapkan, tetap dia diperintahkan untuk menghafal. Walaupun tidak secara zahir kalimat itu diungkapkan, tapi dia mengetahui bahwa lafaz ini sudah sesuai yang saya pelajari. Itu yang pertama. Tidak bisa diucapkan dengan lisannya, hatinya harus dengan hatinya. Gerakan harus digerakkan sholat itu. Tidak bisa digerakkan dengan isyarat secara keseluruhan. Tidak bisa ya disolati. Iya. Tidak ada alasan tidak mengerjakan perintah. Semampu kalian, bukan meninggalkan. Begitu juga dengan puasa. Begitu juga dengan safar. Ketika safar, sholat boleh diqasar, boleh dijamak, diqasar lagi. Ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, 4 dibagi menjadi 2. Ya. Begitu juga dengan puasa. Bukan dengan meninggalkan puasa. Ya. Tidak mampu berpuasa karena halangan, misalnya perempuannya haid, nifas, maka bukan meninggalkan puasa, tapi harus dia ambil di luar bulan suci Ramadan. Ya. Walaupun ada perbedaan para ulama, orang yang menyusui, ya mereka ada yang membolehkan membayar fidyah, ada juga ulama yang mengatakan dia membayar fidyah dan juga mengganti dengan puasa. Ada yang mengatakan cukup dengan puasa saja, tidak usah membayar fidyah. Ada yang mengatakan membayar fidyah saja, tidak usah diganti. Ya. Tetapi dalil yang khusus tentang fidyah itu adalah orang tua, dan orang tua yang tidak mampu berpuasa, dan yang kedua orang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Maka kedua orang ini mereka disepakati oleh para ulama cukup membayar fidyah dan tidak perlu berpuasa. Nah, artinya tidak boleh ditinggalkan. Ketika tidak mampu berpuasa pun ada penggantinya. Ada penggantinya. Iya. Nah, tidak mampu berpuasa karena sakit. Tidak berpuasa karena safar. Konsekuensinya di luar bulan suci Ramadan harus didatangkan yang dia tinggalkan. Artinya ibadah tidak boleh ditinggalkan. Begitu juga dengan naik haji. Ketika mempunyai kemampuan harta, kemampuan fisik untuk berangkat, maka mereka diharuskan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Karena dulu orang-orang dibinasakan disebabkan karena banyak
menanyakan hal-hal yang tidak diperlukan, lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Kita sudah jelaskan tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan di sini. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam hadis ini disebutkan wujub ijtinabi ma nahahu Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu wa kadzalika ma nahallahu anhu min babi aula. Kewajiban menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih utama kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa asbabun nahyi, dan penyebab dilarangnya sesuatu itu adalah karena bisa menyebabkan kepada kekufuran, bisa menyebabkan kepada kesyirikan, bisa menyebabkan pada bid'ah, bisa menyebabkan jatuhnya kepada maksiat. Jadi bukan tanpa sebab kenapa kita dilarang melakukan sesuatu. Annahu la yajuzu fi'lu ba'dil munhi anhu bal yajibu ijtinabuhu kullah wa mahallu dzalika ma lam yakun hunaka darurat tubihu fi'lahu. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, larangan dalam hadis ini adalah larangan haram. Larangan haram, dan perintah juga di sini adalah perintah wajib. Sampai ada, jadi ini adalah dalil hukum asal. Ya, hukum asal. Hukum asal larangan adalah haram. Hukum asal perintah adalah wajib. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa haram, larangan tersebut jatuh kepada makruh. Jadi kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa larangan tersebut menunjukkan makruh, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram. Itu yang pertama. Begitu juga dengan perintah. Ketika ada perintah dan tidak ada petunjuk yang menunjukkan itu mustahab, sunnah, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu wajib. Ya, fardu ain. Baik. Nah, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke hadis yang ke-10. Ya. Hadis yang ke-10. Ada yang membawa buku hadisnya, Bapak Ibu? Bisa dilihat hadis yang ke-10 masih Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman seperti halnya Allah memerintahkan para rasul-rasulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Perintah ini perintah kepada rasul, juga diperintahkan kepada seluruh umat muslim, umat mukmin sampai hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari yang dirizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Petunjuknya dia melakukan perjalanan jauh, asy'atha akbarah, yaitu pakaiannya kelihatan kotor, akbarah, rambutnya terurai kemana-mana. Karena di zaman dulu itu orang melakukan perjalanan melalui, apalagi di Jazirah Arab, melalui gubar, debu, ya.
Yamuddu yadaihi ila sama. Laki-laki yang melakukan safar itu mengangkat kedua tangannya ke langit lalu berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Tuhanku. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa guziya bil haram, dia berkembang biak, dihidupkan dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Ini faedahnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi temanya adalah Allah hanya menerima yang baik-baik. Saya rasa pernah ditanyakan sebelumnya ya tentang yang semisal dengan ini. Bagaimana bersedekah, menginfakkan harta dari korupsi atau hasil curian. Maka jawabannya sudah ada dalam hadis ini. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah, baik. Thayyib di sini artinya halal dan benar cara memperolehnya. Halal zatnya, memperolehnya benar. Ya. Thayyib, baik. Zatnya halal, memperolehnya benar. Bukan hasil curian, bukan hasil korupsi, bukan riba. Allah baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa makna thayyib al-munazzah anin naqais wal khaba'is. Makna daripada thayyib yaitu jauh dari kekurangan dan najis yang buruk-buruk. Fayakunu bi maknal quddus. Maka makna thayyib di sini artinya suci. Ya. Sesungguhnya Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Ya. Nah, maka yang najis nggak masuk, nggak boleh. Kalau ada yang bersedekah anjing, itu tidak diterima sedekahnya oleh Allah. Kenapa? Karena tidak suci. Ya. Babi juga begitu. Ya. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amaral bihil mursalin. Faedahnya bahwa apa yang diperintahkan kepada kita itu sama dengan apa yang diperintahkan kepada nabi-nabinya, tidak ada perbedaan. Qauluhu la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Apa artinya? Fala yataqarrabu ilaihi bisadaqatin haram. Tidak boleh seorang hamba menjadikan sesuatu yang haram untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Terjawab Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh orang bersedekah dari hasil curian. Kenapa? Jangan dia hasil curiannya ini dijadikan jalan untuk mendekatkan kepada Allah. Tidak diterima. Ya manusia silahkan diterima, tapi Allah tidak memberikan pahala. Manusia mungkin menerima, tahu tidak tahu. Misalnya saya terima karena saya tidak tahu, tapi Allah tetap tahu kalau itu adalah hasil curian, maka Allah tetap tidak. Wa yakrahu tasadduq birradi dan minat ta'am, dan Allah melarang bersedekah yang buruk dari makanan, minuman dan seterusnya. Ya. Kemudian apa lagi? Qala Ibnu Daqiq rahimahullah ta'ala mengatakan, at-thayyibu fi sifatillahi bimakna al-munazzah anin naqais. Baik pada sifat-sifat Allah maknanya adalah jauh daripada kekurangan. Artinya Allah maha sempurna. Wa hadzal hadis ahadul ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabani al-ahkam wa fihi al-hassu 'ala al-infaq. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan wa fihi al-hassu 'ala al-infaq min al-halal wan nahyi 'anil infaq min ghairihi. Di sini ada perintah, ada anjuran, ada penegasan, ada keterangan penting alal infaq minal halal, untuk menginfakkan harta dari hal-hal yang halal saja. Wan nahyi anil infaq min ghairihi, dan larangan menginfakkan harta dari selain daripada yang halal. Wa annal ma'kul
wa annal ma'kula wal mashruba wal malbusa wa nahwaha yanbaghi an yakuna halalan khalisan la syubhata fihi. Ya. Seharusnya lah dari makanan, dari minuman, dari pakaian dan sejenisnya yang ia ingin sedekahkan harus halal, tidak ada syubhat lagi di dalamnya. Ya. Tidak ada syubhat. Halalan khalisan, halal murni 100%. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti riba, hal-hal yang riba, ya, yang mungkin ada yang ragu, ada yang menurutnya jelas, maka yang syubhat seperti ini juga masuk di dalamnya. Wa inna man arada ad-du'a kana aula bil i'tina bidzalika min ghairihi wa fihi anna al-'abda idza anfaqa nafaqatan thayyibatan fa hiya allati tazku wa tammu. Kata beliau, sesungguhnya barang siapa yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan dari makanannya halal, minumannya harus halal, dia berkembang biak dari yang halal, kana aula bil i'tina bidzalika min ghairihi wa fihi annal 'abda idza anfaqa. Seorang hamba apabila dia menginfakkan, bersedekah dari sedekah yang baik, fahiyal lati tazku, sedekah yang baik inilah yang mampu membersihkan ya jiwanya, membersihkan daripada hartanya, watanmu yang menyebabkan dia berbarokah, wa anna ta'amal laziza ghairal mubah yakunu wabalan ala aklihi wa la yaqbalullah amalahu. Jadi makanan, walaupun makanan itu laziz, enak, tapi tidak mubah, tidak baik, yakunu wabalan, dia akan menjadi apa? Bencana ala aklihi, dengan memakannya, yaitu memakan makanan yang haram. Wala yaqbalullahu amalahu, dan Allah tidak akan menerima amalnya. Kita baca tadi ya contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan datang seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh ini sudah banyak penyebab yang doanya akan dikabulkan. Yang pertama, dia adalah seorang musafir. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa seorang musafir itu mustajab doanya. Baik. Yang kedua, orang itu mengangkat kedua tangannya. Di antara beberapa hadis itu disebutkan salah satu penyebab doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diangkat tangan kita. Yang ketiga disebutkan dia menyebutkan nama Allah di awal doanya, tidak langsung minta. Dan ini kita sudah sebutkan dalam tawassul, dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ada 3 tawassul yang dibolehkan. Yang pertama adalah bertawassul dengan amal kebaikan kita, amal soleh kita. Yang ketiga adalah bertawassul dengan doa orang soleh. Yang ketiga bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Artinya ketika kita berdoa, kita dahulukan menyebutkan nama Allah atau sifat Allah. Dan ini sudah dilakukan oleh laki-laki ini, mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, sebelum meminta. Ini adalah merupakan asbab, adalah penyebab doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dikabulkan? Tidak. Penyebabnya apa? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghuzya bil haram, justru dia hidup di atas hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu du'a, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Jadi satu syarat ya, yang menjadikan doanya tidak dikabulkan. Satu syarat yang satu mawani. Mawani itu penghalang. Walaupun tadi kita sudah sebutkan ada 9 mungkin syarat-syarat yang menyebabkan akan dikabulkan doanya, tapi dia lakukan satu saja penghalang, maka terhalang doanya tidak dikabulkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita harus bersih dari hal-hal yang haram. Ya. Saya akan sebutkan Bapak Ibu sekalian hal-hal yang doa kita mudah dikabulkan. Ya. Yang pertama, kan kita sering berdoa dan mungkin
ada yang terbetik dalam hatinya, mungkin tidak dikabulkan di doaku. Iya. Tapi jangan kimalas Bapak Ibu sekalian. Hari ini berdoa lagi. Ya. Diterima atau tidak diterima itu urusan kedua. Tapi berdoa sendiri kita sudah beribadah. Tidak diterima oleh Allah, tetap kita mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Maka setiap ibadah yang dikerjakan pasti ada pahalanya Bapak Ibu sekalian, sebelum dikabulkan. Jadi kalau hari ini berdoa, dikabulkan tidak dikabulkan, nanti sudah dapat pahala. Setiap Bapak Ibu berdoa dapat pahala. Berdoa dan berdoa ini paling mudah, bisa dilakukan kapan saja, tidak perlu berwudu. Nggak perlu berwudu. Ya. Ya. Nah, apa tadi? Bagaimana agar supaya doa kita dikabulkan? Yang pertama adalah tauhidkan Allah. Jangan melakukan kesyirikan. Kalau syirik, pastikan doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena syirik itulah mawani. Apa itu mawani? Penghalang. Itu penghalang. Tadi sudah dikatakan, sudah diangkat kedua tangannya, dia sebutkan ya Rahman, ya Rahim, tapi dia syirik di luar masjid. Di dalam masjid dia khusyuk kelihatan, tetapi di luar masjid dia ketika sakit datang ke kuburan minta, datang ke pohon-pohon besar yang dianggap keramat, datang ke batu besar, katanya di sana itu dikabulkan doa tak. Nah itu jin itu yang provokasi. Ada tumi yang punya jin, minta ke jinnya, bukan minta kepada Allah. Waliyadzubillah. Tinggalkan semua itu Bapak Ibu sekalian. Nah itu semua yang menghalangi doa kita tidak dikabulkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah perintahkan kita beribadah dulu baru minta. Karena syarat diterimanya permintaan kita oleh Allah, Anda beribadah dengan baik, mentauhidkan Allah. Kenapa Allah tidak mengatakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Ya Allah, hanya kepadamu kami minta dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tidak. Setiap ayat yang Allah turunkan itu memiliki faedah. Dan kata ulama kita dalam tafsir disebutkan, hadhil ayatu fidut tartib. Ayat ini mengandung susunan yang sangat sistematik ketika Allah mendahulukan ibadah daripada minta tolong. Artinya ibadahlah dengan baik kepada Allah, lalu minta, niscaya permintaanmu akan diterima. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bukan pertanyaan, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita? Bagaimana mungkin Allah akan memberikan permintaan kita, menerima permintaan kita, sedangkan kita sendiri tidak pernah melaksanakan permintaan Allah? Apa permintaan Allah? Salat. Apa permintaan Allah? Puasa ki. Berzikir, berdoa, beribadah kepada Allah. Tidak dikerjakan, tiba-tiba minta kepada Allah. Bagaimana Allah akan memberikan? Ini logikanya. Ini kan tidak beradab. Adabnya seharusnya apa? Laksanakan perintah Allah. Maka yakinlah Allah juga akan melaksanakan apa yang Anda minta. Banyak minta tidak pernah beribadah. Ini kalau orang durhaka ini. Iya toh? Orang kufur itu. Betul. Minta terus, tidak pernah dikasih tugas, tidak dilaksanakan, tapi maunya gajinya harus tinggi, gitu. Harus ditambah terus gajinya, padahal pekerjaannya tidak ada yang beres. Ya kan kita sendiri bisa kita bahasakan seperti itu. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk beribadah, tidak dilaksanakan. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan apa yang kita minta? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yakin Bapak Ibu sekalian, kita sudah beribadah dengan baik kepada Allah, menjauhi juga larangan-larangan Allah, berdoa kepada Allah dan yakin. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian tidak yakin? Yang penting doa saja. Makanya tidak dikabulkan. Karena salah satu syaratnya supaya dikabulkan, yakin ki. Yakin. Ya. Yakin. Makanya Rasulullah mengatakan ud'u Allah wa antum
muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah dan Anda yakin doanya tidak dikabulkan, dan Anda yakin doanya dikabulkan. Jadi harus ada keyakinan. Saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Saya minta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Karena itu janjinya. Itu janji Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita beribadah melaksanakan perintah Allah dengan baik, janjinya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ya, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Maka harus yakin, ya, karena Allah Maha Pemberi. Kan pernah dijelaskan, kalau Allah memberi kepada orang non muslim, ya, sesuai dengan usahanya, apalagi muslim, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga sudah ya, saya selesaikan dulu ini. Kan biasa jika kita lewat ya. Apa yang ketiga? Yang keempat adalah jangan lalai ketika berdoa. Bagaimana maksud saya? Jangan lalai, Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan ketika minta berdoa kepada Allah tapi tidak paham apa yang diminta? Yang penting ada doa di dalam permintaan saya. Luar biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi nggak tahu artinya. Lalai. Itu lalai, Pak Ibu. Makanya minimal kalau tidak tahu bahasa Arab, doa-doa tak kita paham. Jangan sampai selama ini sudah terkabulkan banyak sekali permintaan tak, baru dikatakan hari ini belum ada yang dikabulkan. Saya tanya, Ki, apa permintaan tak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Nah, kaya maki. Itu kebaikan itu. Bisa Ki beribadah dengan baik. Itu luar biasa kebaikan yang tidak ada lebihnya itu. Ya, ada anak tak soleh dan soleha kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, kan belum pakai mati. Kalau mau maki dapat itu mati dulu. Nah, dan kebaikan di akhirat belum piku dapat itu, Ustaz. Mati dulu. Iya tak? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak yang dikabulkan. Makanya kita minta kepada Allah, minimal kita tahu artinya. Dikatakan lalai, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak tahu artinya, karena kita tidak paham apa yang kita minta. Bagaimana Allah akan mengabulkan permintaan kita? Kita sendiri tidak tahu apa yang kita minta kepada Allah. Masa kita datang ke tetangga kita, kasih Kak, mau kita kasih apa? Nah, kita tidak sebutkan apa yang kita minta. Nah, ini logikanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin, kemudian jangan lalai. Ya. Kemudian berdoalah dimanapun kita, dalam kondisi apapun. Kita sehat, berdoa. Kita sakit, berdoa. Sudah kaya, masih tetap berdoa. Kita sudah taat kepada Allah, masih kita minta petunjuk, hidayah. Walaupun kita sudah di atas petunjuk Allah, yang minimal kita minta keistiqomahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berdoa, ada satu doa Nabi yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Setiap Nabi berdoa membaca doa ini, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Seorang Nabi, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, kita maknakan dulu. Paham maknanya tadi? Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Pertanyaannya, mungkin nggak Rasulullah akan kufur? Mustahil. Tapi kenapa Rasulullah berdoa, tetapkanlah dalam hatiku agamamu? Dan tidak akan mungkin akan keluar dari hatinya agama Allah, tapi minta kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang setiap hari lebih banyak lalai daripada taatnya? Tidak pernah minta. Ya. Tidak pernah minta. Minimal minta keistiqomahan. Hari ini kita sudah kaya, Bapak Ibu sekalian, minta kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah kekayaan yang saya cintai ini ada padaku, menjadikan saya tambah taat kepadamu, berbagi kepada yang membutuhkan. Jadikan semua apa yang kita miliki wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita punya jabatan, ya Allah, berikanlah amanah ini betul-betul saya amanah memegangnya, dan saya bisa bermanfaat dan berbagi manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan manfaatnya. Banyak yang bisa kita, apapun itu Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, man sarrahu ayyastajiballahu lahu du'a inda syada'idi wal karbi falyuksiri du'a inda raha.
Kata Nabi, siapa yang ingin dikabulkan doa-doanya ketika dia dalam keadaan sempit, susah, musibah, genting, kesulitan, maka perbanyaklah dia berdoa di saat dia senang. Nah, sekarang kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan dunia sudah di tangan kita. Apapun bisa kita raih, tinggal membaca simsalabim jadi. Ya, saking nikmatnya nih, rumah kita sudah mewah, tetangga kita kasihan masih sering mulung misalnya untuk mendapatkan makanan hari ini. Nikmat nggak itu? Nikmat sekali kita. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah berdoa di saat kita senang, supaya, karena kita Bapak Ibu sekalian terkadang di atas, terkadang, dan itu harus dipahami, harus disadari bahwa apa yang saya miliki hari ini itu belum tentu selama-lamanya. Kalau selama-lamanya alhamdulillah, tapi selama-lamanya atau tidak selama-lamanya itu kita tidak tahu. Mungkin ada saatnya kita ada di bawah. Di saat kita di bawah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta ketika kita dalam keadaan senang waktu itu. Maka waktunya meminta agar supaya di saat kita mendapatkan kesulitan, waktunya meminta agar supaya waktu kita musibah mudah diijabah doa kita. Kapan? Di saat kita senang pada hari ini. Jangan Bapak Ibu sekalian hari ini senang tidak pernah berdoa kepada Allah. Lalu ketika dapat musibah, anak kita sakit, kemudian kita sakit, keluarga kita dapat bencana, tiba-tiba baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis. Bagaimana Allah akan kabulkan kalau kita hanya mengingat Allah di saat kita susah, tapi tidak mengingat Allah di saat kita senang? Perhatikan Bapak sekalian, terakhir, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau manusia tetangga saja, ibu minta terus bawang merah hari ini, besok bawang putih, besok tomat, besok kacang dan seterusnya. Hari ini dikasih, besok mungkin dikasih dan seterusnya, tapi berbeda hatinya itu. Hari ini ikhlas, besoknya berkurang ikhlasnya, ada saatnya bohong tidak ada padahal banyaknya itu. Kenapa? Tiap hari minta, tidak tahu diri tongki. Nah, suka nggak tetangga kita kalau setiap hari minta? Allah sebaliknya Bapak Ibu sekalian, setiap hari minta, bahkan tidak pernah berhenti untuk minta kepada Allah. Allah akan semakin sayang kepada kita, dan Allah akan benci kepada hambanya yang tidak pernah minta kepada Allah, yang tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kabulkan setiap permintaan kita. Dan jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa ingin dikabulkan doanya. Kalau hari ini belum kita lihat apa yang kita minta, maka tunggu saja, Allah akan kasihkan. Kalau tidak di dunia, Allah akan gantikan yang terbaik di akhirat. Banyak sebenarnya terkait dengan ini yang bisa kita sampaikan, tapi karena waktu sudah membatasi kita, maka kita cukupkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.